Lagi dan lagi kita rakyat Indonesia diberitahu tentang kebohongan dari seorang Bapak Prabowo Subianto. Yang menarik kali ini, kebohongan Prabowo Subianto itu dibongkar oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video yang begitu menarik tentunya, yang salah satunya di mana Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo akhirnya membongkar tentang kebohongan dari seorang Prabowo Subianto. Dan juga di video yang lainnya, kita diberitahu oleh seorang Rocky Gerung yang menjelaskan bahwa Prabowo Subianto saat ini memang sedang panik karena dia sedang mencari siapa kira-kira sosok yang menyebarluaskan video yang lagi viral di media sosial saat ini, yakni pernyataan dasmu itu. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Yang benar aja Pak Prabowo. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udeli dhewe. Omongane gedabrus. Alah, entut berut. Sorry ya. Sorry ya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Mana buktinya? Tidak semua. Salah, nggak tahu saya. Elit, ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya. Pak Prabowo sampai sekarang masih berupaya untuk memburu siapa yang membocorkan apa namanya tadi itu pernyataan itu ya, pernyataan dasmu itu. Ya, Jadi ya. itu memang kelihatannya signifikan sekali untuk menentukan elektabilitas kan. Apalagi soal Gibran tuh. Jadi Pak Prabowo sekarang lagi dibikin pusing lah. Dia harus meluruskan bentakannya dia itu waktu walaupun itu bercanda, tapi orang anggap itu bagian dari watak dasar Pak Prabowo. Jadi dia mesti klarifikasi terus menerus. Juru bicara disebar kemana-mana dan klarifikasi udah dibuat terus menerus. Tetapi orang tetap ingin lihat bahwa udah biarin aja lah kan, supaya Pak Prabowo sekali lagi mengucapkan hal yang sama kira-kira. Tapi sebetulnya itu natural aja kan, Pak Prabowo dasmu. Dasmu itu kan juga bercandaan Jawa Timuran kan. Jadi hal-hal semacam ini mestinya kita anggap biasa. Justru karena Pak Prabowo berusaha klarifikasi, maka beban moral pada Prabowo itu jadi bertambah-tambah. Apalagi ada beban Gibran yang mesti dilatih tuh dan membayangkan
bertemu dengan Caimin apa temanya, bertemu dengan Pak Mahfud apa temanya. Nah itu yang ditunggu oleh publik. Jadi publik menunggu kekonyolan, publik menunggu kelucuan, publik menunggu ketegangan di forum itu tuh. Mereka publik nggak peduli soal substansi, orang tahu lah substansinya Gibran apa sih itu, atau substansinya Mahfud sejauh-jauhnya. Ya udah, Mahfud adalah Menko-nya Jokowi kan intinya. Tetapi hal yang paling ditunggu ada orang mungkin bertaruh sekarang nih. Mau diapain tuh? Siapa menang di dalam debat? Jadi pertarungan politik itu justru bagian yang paling menarik hari ini. Bukan pertarungan ide, tapi pertaruhan kekonyolan. Etik. Tidak semua etik. Ini yang ngomong calon presiden. Kayak gini nih kualitasnya. Ini bukan bercanda. Ini kita pilih calon pemimpin yang berakhlak, yang baik untuk negara. Rekam jejak digital itu memang sangat jahat. Mungkin ini adalah sapaan awal saya yang tepat ketika kita menyimak cuplikan-cuplikan video dari awal hingga ini. Dalam season pertama ini, kita jadinya semakin mengetahui siapa itu Bapak Prabowo Subianto yang sesungguhnya. Hal yang paling pertama, saya secara pribadi merasa bersyukur ketika kebohongan yang disembunyikan oleh Bapak Prabowo Subianto ini akhirnya terbongkar juga. Dan hal ini disampaikan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Keren. Prabowo Subianto punya lahan di Kalimantan Timur seluas 220.000 hektar dan di Aceh seluas 120.000 hektar. Coba bayangkan. Mungkin ini juga bisa menjadi sebuah alasan kenapa Anies Rashid Baswedan itu dia menolak keras bahwa ikan itu harus pindah ke Penajem Kalimantan Timur itu. Mungkin saja ya, masih ada sangkut pautnya dengan tanah milik Prabowo ini. Kita sebagai rakyat jelata hanya bisa menduga-duga. Tapi menurut saya, ini sungguh luar biasa. Sangat spektakuler. Di sisi lain, kita diberitahukan oleh Bapak Rocky Gerung bahwa Prabowo Subianto saat ini bersama timnya sedang berusaha untuk mencari, untuk memburu siapa kira-kira sosok yang menyebarluaskan perkataan dasmu itu ke media sosial. Dan di sisi lain, kita jadinya semakin mengetahui kualitas, elektabilitas dari seorang Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Walaupun para juru bicaranya beramai-ramai untuk memberikan klarifikasi, ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di kabupaten tetangga, ada yang di provinsi tetangga, berusaha mengklarifikasi tentang pernyataan dari Bapak Prabowo ini. Tapi saya pikir rakyat Indonesia juga tidak goblok deh. Sorry ya, rakyat Indonesia juga tidak goblok. Selama ini rakyat Indonesia juga sudah mempelajari kok karakter yang dimiliki oleh seorang Bapak Prabowo Subianto itu seperti apa. Ketika ada pernyataan-pernyataan seperti ini, rakyat mungkin akan menilai ya biasa-biasa saja. Karena memang Prabowo Subianto memang seperti itu. Dan dalam cuplikan video yang terakhir, kita malah diperjelaskan lagi. Apakah ini sosok calon pemimpin yang mau kita harapkan untuk membangun, untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini? Pemimpin yang tidak punya akhlak. Pemimpin yang miskin akan etika, akan sopan santun,
dan akan tata krama. Tentu calon-calon pemimpin seperti ini tidak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Hanya orang-orang tertentu yang masih menggunakan cara berpikirnya secara emosional yang mau mendukung orang-orang seperti ini. Tetapi bagi kita-kita yang masih bisa menggunakan logika akal sehat, yang masih bisa berpikir waras, yang masih bisa berpikir rasional, tentu dia akan mempertimbangkan secara matang. Dan sudah pasti mungkin dia tidak akan mendukung tabiat dan karakter dari seorang calon pemimpin yang seperti ini. Sangat mengerikan. Belum jadi pemimpin, belum berkuasa, tetapi kelakuannya, tutur katanya, seolah-olah dialah segalanya. Seolah-olah hukum di bangsa ini tidak ada apa-apanya. Seenaknya saja dia menyindir sana-sini. Jika etika tidak bisa kita tanam dalam diri kita, dan apalagi kita yang adalah figur publik, mau jadi apa pribadi kita? Mau jadi apa orang-orang yang akan kita pimpin nantinya? Jika kita sendiri tidak mampu untuk mengelola, untuk menanamkan etika di dalam diri kita sendiri. Tentu ini sangat disayangkan. Tapi mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Rakyat Indonesia sudah mengetahui bahwa seorang Prabowo Subianto memang seperti itu. Mari kita lanjutkan lagi. Tiap kali saya bikin konten oleh pendukung paslon nomor urut 2 selalu dibilang fitnah, hoax, gedabrus lah segala macam. Sebetulnya pikir ya, buat kami yang bukan pendukung paslon nomor 2 khusus, buat saya kalau saya dan teman-teman bikin konten, kami itu nggak perlu bikin konten hoax, nggak perlu bikin konten fitnah. Kenapa? Karena kelompok 2 ini ya, mulai dari Prabowo, Gibran, Jokowi, Bu Riana, partai pengusung, PSI, Golkar, Kaisang lah segala macem. Mereka itu orang-orang yang kreatif bikin ulah, kreatif bikin masalah. Akibatnya dengan gampang kami bisa bikin konten untuk melawan kebusukan-kebusukan mereka. Sekarang kalau saya ditanya atau saya dituduh fitnah, hoax, tiap kali saya tanya balik, tunjukkan fitnahnya di mana? Nggak ada yang bisa jawab balik. Seperti yang tadi saya katakan, kami tidak perlu bikin narasi fitnah. Semuanya ada, nyata, belak-belakan, telanjang, vulgar di depan mata. Kalau saya katakan Prabowo itu pelanggar HAM berat di masa lalu, fitnahnya di mana? Kalau saya mengatakan Prabowo itu dia ngurus food estate mangkrak, fitnahnya di mana? Kalau saya bilang juga food estate itu gampang, sebetulnya hanya tanam singkong, terus kenapa ini bisa gagal? Fitnahnya di mana? Kalau masalah food estate itu ditangani oleh PT Agrinas yang dimiliki oleh Roni Prabowo, bahkan bisa jadi Prabowo sendiri, terus fitnahnya di mana? Gibran lagi, dia cuma 2 tahun berkuasa langsung lompat gara-gara keputusan MK yang kontroversial nomor 90 itu. Fitnahnya di mana? Kalau dia nggak bisa atau nggak pinter ngomong, pengetahuannya cetek, fitnahnya di mana? Yang kasus asam sulfat, apakah itu bukan salah satu buktinya? Dan kesalahannya masih bererot panjang. Jokowi coba. Kalau saya mengatakan bahwa Jokowi adalah perusak demokrasi Indonesia, itu kata majalah Time Internasional. Dan majalah-majalah luar negeri juga menyoroti politik dinasti. Mulai dari South China Morning Post, kemudian Financial Times, kemudian Hasselblad dari Jerman juga. Terus fitnahnya di mana? Ibu Suri yang cawe-cawe dalam pengertian negatif sehingga ikut campur pencalonan Gibran sebagai bacawa pres. Hoaxnya di mana? Begitu pun juga partai PSI, kadernya
kader yang contohnya ada Armando yang dulu bilang mari gunakan akal sehat, kita tidak akan pilih Prabowo karena segambreng dosa bla 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 bla, tapi kemudian dia dukung Prabowo. Ngomong mencela-mencela seperti itu, fitnahnya di mana? Jadi sekali lagi saya katakan, bagi saya kreator konten amatir ini, untuk saya membuat konten nggak perlu bikin hoax, karena kelompok 02 dengan kubu-kubunya itu mereka sendiri yang kreatif bikin ulah. Semuanya itu ada track recordnya. Kalau kalian mau tunjukin linknya gampang. Contohnya aja, kalau saya katakan bahwa Jokowi itu rusak demokrasi Indonesia, bukan hanya kata media luar negeri, kalau Jokowi juga seperti itu. Revisi undang-undang KPK sehingga KPK sekarang ada di bawah kendali dia, itu bukan hoax kan? Atau undang-undang yang DKJ, daerah khusus Jakarta, nggak ada angin nggak ada apa, tiba-tiba tidak masuk dalam prolegnas pun juga enggak, tiba-tiba dibahas dan langsung lancar siap menjadi undang-undang. Itu hoaxnya di mana? Alasan saya melakukan hal ini, ya, kami ada di daerah Sulawesi Utara, kami tuh punya prinsip pepatah kuno yang mengatakan sito tumo timoto. Artinya manusia menjadi manusia untuk memanusiakan manusia lain. Dengan demikian, kalau saya melakukan narasi saya haruslah narasi yang bisa membangun, yang bisa menjadi pemikiran, yang menjadi pencerahan. Nggak mau saya bikin hoax. Karena hal itu, dan juga karena saya masih takut sama Tuhan saya. Mari rekan-rekan kita bijak dalam memilih. Bantai 02. Kukira Gemo itu menggemaskan, nyatanya emosian. Kukira banyak diam itu menjauhi pembicaraan tak penting, ternyata cuma punya program stunting. Meledak. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa komentar di channel YouTube saya, ketika saya membaca satu persatu, seringkali saya menemukan komentar yang mengatakan seperti ini, bahwa apapun bacotanmu, kami tetap mendukung Gibran Rakabuming Raka karena dia adalah anak dari Presiden Joko Widodo. Bagi saya secara pribadi, begitu bodohnya saya, begitu tololnya saya, jika saya mendukung Gibran Rakabuming Raka hanya karena dia adalah anak dari seorang Presiden Joko Widodo. Begini pemirsa, kehebatan, pengalaman, intelektualitas, track record yang dimiliki oleh seorang Presiden Joko Widodo itu tidak sama dengan Gibran Rakabuming Raka. Lalu yang kedua, perlu kita ketahui bahwa seorang Presiden Joko Widodo berkuasa di negara kesatuan Republik Indonesia ini, menjadi orang nomor 1 di negara kesatuan Republik ini, akan berakhir di bulan Oktober 2024. Setelah itu, seorang Presiden Joko Widodo akan kembali menjadi orang biasa, menjadi rakyat biasa, sama seperti kita. Ada yang mengatakan bahwa kami mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka karena di belakangnya juga ada Presiden Joko Widodo. Terkadang saya berpikir begini, orang-orang seperti ini, apakah akal sehatnya masih berfungsi? Soalnya orang-orang seperti ini, mereka tidak pernah berpikir bagaimana efek sampingnya jika negara ini dikuasai oleh seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oke, sekarang masih ada Presiden Joko Widodo. Seorang Prabowo Subianto pastinya akan nunduk kepada Bapak Jokowi. Karena saya meyakini
bahwa Prabowo Subianto saat ini tunduk kepada Presiden Joko Widodo hanya demi suara, hanya demi kemenangan, hanya demi untuk meraih suara-suara para simpatisan-simpatisan terhadap dari Bapak Presiden Joko Widodo agar bisa mendukung Bapak Prabowo Subianto. Itu saja. Lantas, seandainya ketika Prabowo Subianto menang di pemilu 2024 nanti, apakah dia akan tunduk kepada Bapak Presiden Joko Widodo saat ini? Dan mungkin saat itu setelah bulan Oktober 2024, Joko Widodo adalah rakyat biasa yang tidak punya kekuasaan apa-apa lagi. Saya tidak yakin bahwa seorang Prabowo Subianto akan tunduk lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Karena dia sudah menjadi orang nomor satu di bangsa ini. Gunakanlah logika akal sehat kita. Jangan pernah kita salah memilih pemimpin. Jangan sampai kita menyesal di suatu hari nanti. Mari kita pilihlah pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang track recordnya itu jelas. Pemimpin yang kompeten. Pemimpin yang kemampuannya sungguh luar biasa dan sudah teruji untuk memajukan bangsa dan negara ini. Mari kita lanjutkan lagi. Gibran ditanya UMKM go internasional, jawabannya minta Pak RT wajibkan beli produk lokal. Warganet menilai nggak nyambung dengan kapasitas cawapres. Saya kan juga pelaku UMKM nih, kecilan. Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go Power Ranger tuh? Go internasional. Go internasional. Ya, go internasional. Gampang banget caranya. Ini misalnya Pak RT, warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal. Sesimpel itu. Jangan beli ke toko lain. Iya, jangan beli produk-produk luar negeri. Gibran Rakabuming Raka terus mendapatkan sorotan terkait ide dan gagasannya sebagai cawapres. Ia juga tidak memberikan ide dan gagasannya terkait UMKM yang dipertanyakan. Jawaban Gibran lagi-lagi mendapat kritikan dari warganet. Gibran yang kini semakin aktif dalam menyampaikan gagasannya justru mendapat kritikan dari berbagai pihak, terutama warganet yang masih banyak meragukan kapasitas dan kapabilitas putra Presiden Jokowi itu. Assalamualaikum. Nih buat temen-temen, katanya nih Bang Oblak kapan collab sama Bang Coki? Nih gua sekarang sama Bang Coki tuh. Salam, belimbing sayur, asam kecut, gampang rontok. Pokoknya kalau ada gua nih belimbing sayur sama Punsengon, pokoknya minggir ya, minggir. Alat berat kali. Pokoknya gua gulung. Gadar kali. Assalamualaikum. Luapan penyampaian Pak Prabowo terhadap banyaknya orang-orang yang cenderung tidak seia sekata antara perkataan dan perbuatan. Contoh misalnya, mengenai oposisi. Mas Anies mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak tahan dengan oposisi. Dia tidak tahan mengambil posisi oposisi. Pertanyaan, memang Mas Anies pernah oposisi? Belum pernah. Nggak ada yang bisa membuktikan bahwa seorang Anies Baswedan pernah melakukan positioning oposisi. Yang kedua, apa yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo terhadap seorang Anies, beliau yang paling terdepan loh mendorong Mas Anies. Bahwa akhirnya respon Mas Anies terhadap Pak Prabowo seperti apa, tapi beliau dengan lapang dada, dengan jiwa kenegarawanannya, beliau terima konsekuensi politik ini hari ini. Yang terakhir, yang ketiga, kita ingat teman-teman media udah pernah merekod loh. Beberapa tahun yang lalu, seorang Anies Baswedan mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah sosok kenegarawan. Tapi hari ini berbeda, berbanding terbalik. Artinya, penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan orang itu, dia bermain dengan kata-kata yang pahit. Pertanyaannya saya ingin sampaikan kepada masyarakat, kita tidak butuh kata-kata manis. Kita butuh pemimpin yang memang betul-betul bisa mengeksekusi program yang real buat masyarakat, dan itu realistas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Etik, dasmu etik.
Akhir-akhir ini beranda saya itu penuh dengan pembahasan kalimat tersebut. Dan saya pikir semua ini berawal dari debat capres beberapa waktu lalu. Disclaimer dulu ya, apa yang akan saya bahas ini nanti tidak untuk menyudutkan satu capres tertentu atau mendukung capres yang lain. Di sini saya cuma ingin share etika itu apa sih dan dari mana kita berangkat untuk memahaminya. So, kita mulai. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya akar dari etika adalah akal. Dan salah satu fungsi utama akal adalah untuk membedakan mana yang boleh dimakan, mana yang enggak, mana yang sehat, mana yang beracun, dan seterusnya. Kalau konteksnya etika, berarti fungsi akal adalah untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang enggak. Clear? Lalu kemudian, kemampuan seseorang untuk membedakan sesuatu itu ditentukan oleh banyak variabel. Mulai dari pengetahuan, pola asuh, lingkungan, tingkat pendidikan, buku yang dia baca, kemampuan dia dalam mencerna informasi, dan masih banyak lagi. Contoh nih ya, orang yang punya pengetahuan lebih dalam tentang diabetes, jelas dia lebih tahu dan lebih bisa membedakan jenis-jenis gula yang aman untuk dikonsumsi. Berbeda dengan orang awam yang taunya gula ya olahan dari tebu berbentuk kristal itu. Mereka nggak ngerti tuh bedanya sukrosa, fruktosa, amilase, dan seterusnya. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut ya, ketika seseorang udah bisa membedakan sesuatu, maka dia akan masuk ke level ujian berikutnya, kebijaksanaan. Nah, untuk jadi bijaksana, seseorang butuh yang namanya value atau nilai sebagai bahan pertimbangan. Untuk dapat value, prosesnya panjang, karena dia harus melewati yang namanya self-talk, perilaku, kebiasaan, karakter, dan kepercayaan. Dan sifat dari nilai ini sangat bisa berubah setiap saat, bergantung bagaimana dia berinteraksi dengan unsur-unsur yang saya sebutkan sebelumnya. Setelah semua ini dilewati, barulah seseorang bertemu dengan yang namanya etika. Jadi singkatnya, etika itu adalah bentuk kemampuan seseorang untuk mengerti, memahami, membedakan baik dan buruknya sesuatu, lalu mempraktekkan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan nilai yang ada. Makanya kalau ada kucing naik ke atas meja makan, lalu dia berantakin semua isinya, kita nggak bisa sebut bahwa kucing ini nggak punya etika. Kenapa? Karena dia nggak punya akal. Berbeda dengan manusia. Kalau dia naik meja makan, lompat-lompat, teriak-teriak, terus kemudian berantakin semua isi meja makan, kita bisa sebut bahwa dia nggak punya etika, karena sebenarnya dia punya akal. So, kesimpulannya, perjalanan menuju manusia beretika itu cukup panjang dan melelahkan. Ini sekaligus reminder buat diri saya pribadi ya. Kalau ada teman-teman kalian yang nggak ngerti apa itu etika, coba diingatkan. Kalau diingatkan nggak bisa, coba diingetin lagi. Kamu punya akal loh. Kalau tetap nggak bisa, kemungkinannya cuma dua. Akalnya lama nggak dipakai, atau terlalu sering dipakai untuk ngakali. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita, bisa mengetuk pintu hati kita, bahwa saat ini kita benar-benar sedang mencari pemimpin-pemimpin yang punya akal sehat, yang berakhlak, yang punya tata krama, yang punya sopan santun untuk menjadi orang nomor satu di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentunya didukung dengan kualitas, dengan pengalaman, dengan intelektualitas, dengan gagasannya, dengan idenya, bagaimana caranya dia meyakinkan kita tentang visi dan misi, tentang program kerja jika dia terpilih menjadi orang nomor satu di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Penjelasan-penjelasan ini saya rasa cukup bermanfaat untuk kita semua. Sangat berguna untuk kita. Kiranya bisa menyadarkan kita bahwa siapapun kita harus mengedepankan etika, tata krama, sopan santun, adab yang harus kita tanam dalam diri kita. Tadi ada perumpamaan yang disampaikan dalam cuplikan video bahwa seekor kucing, walaupun dia ada atas meja, ketika dia memberantakan semua isi meja makan itu, ya namanya kucing karena dia tidak punya akal. Tetapi jika seorang manusia yang punya akal lalu naik di atas meja dan memberantakan semua isi meja makan, patut dipertanyakan apakah orang ini masih punya etika. Lantas, apakah pernyataan yang dilontarkan oleh
Bapak Prabowo Subianto yang menyindir Bapak Anies Rashid Baswedan dengan kata "ndasmu etik" itu menunjukkan bahwa ada etika dan ada akal di sana? Mari kita renungkan bersama-sama. Jawabannya pasti ada di hati kita masing-masing. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menggunakan logika akal sehat kita agar yang benar tetap katakan yang benar dan salah katakan itu salah.